Untuk kirim 4 langsung kanan 5. Ini duduk ya? 3. Gimana perasaannya ikut rally di Toba kemarin? Patah hati. Kalau nanya perasaan, rasanya patah hati. Sedih. Bahkan hari Minggu bangun tuh bengong dulu. Apa iya mesti ngalamin nasib begini ya gitu. Iya, bangun pagi tuh hari Minggu. Bete banget ngedengerin orang udah prepare. Kita cuma bisa bengong aja. Dari kompetitor berubah jadi spectator. Betul. Jadi kita ngalamin kejadian yang kurang beruntung lah. Di SS5 itu di section 1 setelah 4 SS kita mencetak waktu yang lumayan ya Sebenarnya spektakuler gue bilang buat sebuah jeep lah. sebuah jeep berkompetisi di rally nasional ya. Iya. Itu sih spektakuler buat gue. Gue udah happy banget di section 1 dan kita juga udah optimis. Oh bisa nih kita untuk mempertahankan Iya. apa yang sudah kita cetak kemarin ya seri lalu. Iya. Soalnya catatan waktu kita lumayan lah ada di tengah-tengah M. Bangga sih rasanya ngeliat setiap kali lihat result keluar tuh rasanya bangga. Udah kita masuk parfum karena section 1 selesai. Ada kendala di petugas sih menurut gua di parfum itu. Jadi kita masuk jam 13.12 ya. 13.12, 13.28 kita udah disuruh keluar lagi. 13.28 kita udah disuruh keluar lagi, tapi 13.28 itu waktunya dikasih tahu di jam 13.21. Iya. Jadi sisa 7 menit kita udah mesti keluar parfum lagi lah. Kenapa gini? Jadi buru-buru pakai baju dan segala macam. Sebenarnya mood agak jelek sih. Agak berubah. Agak berubah start di SS5 karena ke kendala di parfum itu gitu. Karena bukan di kita salahnya gitu kan. Kita udah semangat banget ya. Semangat karena banget. section 1 selesai kita wah hasilnya cukup memuaskan. Iya. Makasih, Terus Bang. kita mau masuk ke section 2. Di pikiran kita adalah kita punya waktu istirahat paling nggak 15 sampai 20 menit. Betul, karena seri sebelumnya begitu. Iya. Masuk parfum kita sempat rest dulu gitu, lu minum, Iya. nyemil gitu ngisi perut. Dan kita kan sebelumnya di section 1 udah maksudnya kita agak ngepol terus abis itu kita touring lumayan jauh juga tuh kan. Betul. Turun dari Gorbus turun dari Gorbus 28 kilo. 28 kilo kita kan jadi tenaga kita cukup drain lah Drain, bahasanya. Terus kita masuk ke servis. Di pikiran kita servis kita bisa prepare mobil lagi masukin parfum jadi ada waktu istirahat nih 15 sampai 20 Betul. menit. Betul. Ternyata di parfum memang ada ya sedikit inilah mungkin miskomunikasi kali ya Miskomunikasi, dari iya. petugas dari petugas yang jaga TC di parfum sampai akhirnya mood kita berubah tuh keluar dari parfum. Berubah keluar menuju SS5 tuh mood berubah lah. Parah. Tapi itu udah. langsung switch tuh. Asli. Dari yang kita hahihi jadi kayak waduh ini gimana nih gimana sih gitu karena kita punya waktu dari kita minta waktu baru minta kartu kontrol baru ke mobil itu kita dikasih waktu 7 menit 7 menit. di dalam waktu 7 menit itu kita mesti siapin mobil pasang seat belt terus kita mesti pasang baju balap ya kan Iya, iya. dan biasanya kita spare waktu itu 15 menit Iya. ya kan Ya udah habis itu keluar dari parfum pun kan itu tuh yang tight tuh waktunya karena SS-nya dekat. 9 menit Jadi ya? target time-nya cuma 9 menit, yet keluar dari parfum kita mesti refuel dan tire marking dulu. Itu aja gua agak korslet tanya Dio. Kita refuel nggak nih? Enggak yuk. Lu yakin lo nggak refuel? Enggak yuk. Begitu tire marking, lo ini kan boleh refuel. Oh iya refuel aja gitu. Itu udah korslet lah gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya strategi yang kita mau terapin adalah di situ kita refuel. Iya. Karena setelah itu kita baru bisa refuel di SS Gorbus ya. SS Agnoli. Dari Agnoli. Negeri Dolok kita ke Huta Tonga, dari Huta Tonga menuju Oh, iya, Agnoli iya. baru kita bisa ngisi lagi gitu loh. Udah akhirnya Kan refuel. touringnya lumayan tuh ya. Betul. Bolak-balik. Udah jalan ke SS5 dengan mood yang berubah itu start nyetirnya, tapi surprisingly begitu kita masuk ke SS sebenarnya pace-nya tuh anjing asik banget ya. Lagi pas banget, lagi pas banget. Dio nyetirnya lagi wah top dah gitu. Pokoknya gua ngelihat Adi baca lagi pas banget momentumnya, gue juga nyetirnya pace-nya lagi pas Iya. gitu, nggak lebih nggak kurang. Iya, pace-nya, dan kita optimis anjing ini di dalam hati masing-masing ya gila ini waktunya pasti kita Iya. naik lagi Dari nih, yang gitu. pagi kita 8 menit 40 ya kalau nggak Iya, salah. itu cukup yakin tuh bisa jadi pala 7 lah Iya. turun gitu karena pace-nya tuh dapat banget.
dan kering ya kita kan, Kering. karena pagi basah terus yang siangnya kering, dan kita udah tahu titik-titik mana aja yang kira-kira slippery, Iya. mana aja yang kira-kira mesti Karena kita ini pengulangan Iya. dari SS1 kan. Cuman Udah. ya kalau kata Adi KZ, semesta Semesta. belum bersahabat. Iya, semesta kurang mendukung lah Iya. di SS5. Dewi Jadi Fortuna lagi tidur. Dewi Fortuna Iya. lagi tidur. Jadi ya ada satu kejadian di SS5 ya. Di SS5 itu mungkin di kilometer ke 5 lah, mau Kurang masuk ke lebih. 5. Iya, mau menuju kilometer 5. Ada satu belokan yang kalau nggak salah gua kanan Kanan 3. Kanan Jadi 3. ada crash. over Crash. kanan 3. Iya, over crash tuh kanan 3. Di crash itu Dio udah tentu hard braking kan, hard braking dang downshift kedua ya. Kedua, dari 3 ke 2. Dari 3 ke 2. Begitu turun kedua mau ngebuka throttle lagi di kanan 3-nya itu Nggak kok ada. kayak pere. Kayak netral. Netral ya, nggak kayak band netral. Gue sambil baca pace note, tumben nih Dio miss gear. Jarang loh Dio nggak pernah miss gear. Tumben nih Dio miss Miss you gear. seringnya. Miss you, miss you always, miss you all. Iya, jadi mau masuk tuh kita masukin 2, gue gas nggak isi. Oh, gue kira gue miss gear. Ya udah di situ kita kayak ya udah nggak masuk lah gitu. Kita coba masuk ke semua gigi, diisi throttle-nya, mobilnya nggak gerak gitu. Iya. Dan kebetulan memang jalannya kan turun, Lagi tuh kanan 3 turun. Iya. Jadi kira-kira turunnya 150-200 meter tuh kita turun, Turunin, gelindingin aja terus. terus berhenti gitu loh. Iya, sementara gliding itu dia masih coba terus, coba masuk 3, masuk Iya. 4. Tapi ya udah kayak Mobilnya nggak netral. respon ya. Kayak netral aja, giginya sih masuk tapi rodanya tidak berputar. Jadi memang ini ya gue ngerasa ada feeling ya. Waktu dari shakedown itu, setelah selesai shakedown hasilnya bagus, kita coba jalan lagi, mobil kita bawa ke servis terus ke bengkel ya. Iya. Kita coba Sebenarnya dia udah ada feeling sih. Gua Ini feeling, gearbox gua gua kenapa ya? Gearbox gua kenapa ya gitu. karena dari pendengaran gue ada yang aneh nih gitu. Iya, bunyinya nggak kayak biasanya. Bunyinya nggak kayak gitu. biasanya gitu. Cuman Adi optimis gitu. Enggak, ini cuman gasnya aja ketinggian, idle-nya ketinggian. Iya. Turunin idle memang Normal. mendingan ya. Iya. Cuman balik lagi ada suara-suara itu ya, kita udah dijalanin Ya aja. sebenarnya gua ngejawab gitu kan biar Dio tuh nggak khawatir Nggak worry lah gitu, ya. nggak worry, jadi moodnya nggak berubah gitu. Jadi Sama gua kayak cerita pelek deh tuh. Iya kan? iya, velg juga ceritanya panjang tuh. Jadi sebenarnya si pelek itu, jadi gue pakai pelek yang memang kurang bagus lah posisinya, kondisinya Iya. gitu ya. Terus sampai sini setelah shakedown kita pikir-pikir lagi, wah dengan service yang Seraf ini rough ini kayaknya agak kurang bijak kayaknya pakai kurang velg bijak. itu gitu. Kita daripada kita Ambil konyol resiko, kan, iya. resiko. Ya udahlah kita berangkatin satu set pelek dari Velg Jakarta. dari Jakarta. Yang perjalanannya panjang Dan tuh. keputusan itu H-1. H-1 yang harusnya kita udah nggak ngapa-ngapain ya, H-1 Iya, itu iya. kita masih mikirin velg. Malam bangun itu jam 2:30 kita ngecek velg udah sampai Iya. di mana nih gitu. Sampai akhirnya Pokoknya kira-kira velg itu baru dipasang ban bahkan 10 jam menit jam 5 pagi baru kepasang pasang bannya. ban. Cuman Iya. pas pasang ke mobilnya 10 sisa menit. 10 menit, sisa 10 menit untuk kita tes nol. Tes 0. Jadi ya balik lagi, walaupun gua mungkin sama Adi juga sedih lah dengan hasil yang kita dapetin sekarang, kecewa. Tapi banyak pelajaran ya. Banyak pelajaran yang bisa jadi catatan buat seri berikutnya lah gitu. Ya kita cuma bisa jawab inilah rally ya. Inilah rally, apapun bisa terjadi. Iya, apapun bisa terjadi. Kita udah ekspektasi, wah pelek kita harus pakai yang lebih kondisi kualitasnya lebih bagus lagi Iya. gitu ya. Ternyata problemnya Iya. bukan velg. Iya. Ban seri lalu kita pecah ban 2 kali. 2 kali. Alhamdulillah hari ini kita Sampai SS kelima itu kita nggak iya, ngalamin pecah sampai ban. SS kelima alhamdulillah. kita nggak ngalamin pecah Padahal ban. nyetirnya tuh di push banget loh. Iya. Ya Adi juga selalu ngingetin jangan di slide, jangan terlalu banyak. Terutama di Belanja ya, di batu-batu ya. SS Aeknoli dan Aeknoli. Gorbus yang Karena kita surface-nya punya banyak. trauma tuh di Aeknoli. Iya, karena di 2 SS itu kita ganti ban di seri lalu. Nah gue udah kasih note juga ke dia, yuk di SS Aeknoli dan Gorbus ini kalau bisa jangan terlalu banyak slide untuk meminimalisir resiko pecah ban lah gitu. Oke. Udah. Nah anyway kalau balik lagi ke kejadian di SS5 tuh, begitu mobil di rescue, jadi kan kita nunggu sampai semua mobil udah lewat, mobilnya di rescue, dibawa ke servis, bongkar lagi gearbox, ternyata yang terjadi adalah input shaft di gearbox Input itu shaft. patah. As blender As kalau blender kalau kata kata kita. mekanik Iya. lokal tuh as blender. Iya, as blender bundar. As blender bunda. Iya. As blendernya patah,
di time frame yang tight banget itu kita juga udah cari kemungkinan solusi lah gitu, Udah banyak banget lah ya kita udah- cari solusi. Iya, kita ke pedok bengkel lain yang kemungkinan punya gearbox yang bisa kita pakai dan seterusnya, tapi ya balik lagi ke poin pertama, semesta kayaknya kurang mendukung, BB Fortuna lagi bobo. Lagi bobo. Mungkin orang-orang nanya, lah input shaft kan tinggal ganti Tinggal input shaft. ganti, Nah, iya. jadi si input shaft ini kita nggak punya spare lah, Iya. karena ini not frequent Iya, happen lah ya. kejadian yang bisa dibilang jarang lah gitu. Gitu. Ya begitulah, jadi kita berharap yang terbaik buat seri berikutnya Seri berikutnya, dengan Jambi. catatan-catatan yang udah kita buat buat seri berikutnya. So, sampai jumpa. See you in Jambi, Muara Bungo. Cakep. Well,